Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok H untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana di sini kami akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi fermentasi dalam pengolahan pakan ternak untuk meningkatkan produktivitas peternakan. Baik, langsung saja. Apa sih peternakan itu? Peternakan adalah kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia akan produk hewani seperti daging, susu, dan juga telur. Jenis ternak yang umum meliputi sapi, kambing, ayam, dan juga ikan. Peternakan berperan penting dalam ekonomi dan ketahanan pangan dengan metode yang berkembang dari tradisional dan juga modern. Dan juga teknologi seperti pakan fermentasi dan manajemen limbah membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Selain sebagai sumber pangan, peternakan juga berkontribusi pada industri lain seperti kulit dan juga obat-obatan. Kemudian, pengertian fermentasi pakan ternak. Apa itu fermentasi pakan ternak? Fermentasi pakan ternak merupakan pakan ternak yang telah melalui proses perubahan struktur kimia yang dibantu oleh enzim mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang dilakukan secara anaerob atau kedap udara yang meningkatkan nilai nutrisi pada pakan serta dapat dijadikan sebagai alternatif di saat jumlah pakan terbatas. Kemudian ada manfaat fermentasi pakan ternak. Fermentasi pakan ternak memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan produktivitas hewan ternak. Beberapa manfaat fermentasi pakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu mempertahankan pakan ternak tanpa mengurangi jumlah nutrisinya. Lalu, meningkatkan kesehatan hewan, meningkatkan efisiensi pakan, dan peningkatan kualitas pakan. Selanjutnya adalah fermentasi pakan ternak itu sendiri. Fermentasi pakan ternak memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pakan dan kesehatan ternak. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan nutrisi. Yang kedua, mengurangi kandungan anti nutrisi. Yang ketiga, meningkatkan rasa dan aroma pakan. Yang keempat, memperpanjang umur sifat pakan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi yaitu pertama, kelembapan. Kelembapan yang ideal itu kisaran 40-60%. Kemudian ada suhu. Nah, suhu optimal yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi ini kisaran 25-35 derajat Celcius, yaitu untuk membantu pertumbuhan mikroba. Lalu ada pH. Nah, pH awal sebaiknya itu netral, kisaran 6-7 agar fermentasi tersebut berjalan secara optimal. Ada beberapa contoh pakan ternak yang dapat difermentasi untuk meningkatkan nilai gizi dan pencernaan bagi hewan ternak. Yang pertama, ada silase. Silase adalah pakan ternak yang dibuat dengan fermentasi tanaman hijauan seperti jagung, rumput gajah, dan sorghum. Tanaman ini dipotong, dicacah, dan kemudian disimpan dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob untuk menjalani proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Hasilnya adalah pakan yang kaya energi dan nutrisi, serta lebih mudah dicerna oleh hewan ternak. Yang kedua, ampas tebu. Ampas tebu dapat difermentasi menggunakan mikroorganisme seperti Rhizopus oryzae untuk meningkatkan kandungan proteinnya dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh hewan ternak. Yang ketiga, ada jerami padi. Jerami padi dapat difermentasi menggunakan mikroorganisme seperti Trichordema viride untuk meningkatkan kandungan nutrisinya dan mengurangi kadar serat kasar yang sulit dicerna oleh hewan ternak. Yang keempat, atau yang terakhir, adalah dedak padi. Dedak padi adalah hasil samping penggilingan padi, dapat difermentasi menggunakan ragi atau mikroba lain untuk meningkatkan kandungan nutrisinya dan mengurangi kadar anti nutrisi yang dapat mengganggu pencernaan hewan ternak. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat disimpulkan dan juga dapat diambil manfaatnya dan juga dapat diambil informasi yang sudah kami jelaskan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.